Halo semua sahabat penabur benih, kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Penabur Benih. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian seorang muslimah di mana ia percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Kita akan mendengarkan bagaimana ia menceritakan sebelum, sewaktu, dan sesudah percaya Yesus Kristus. Sebelum percaya Tuhan Yesus, ia lahir dan dibesarkan sebagai seorang muslimah. Sejak kecil, ia diajarkan untuk taat beribadah, mengenal Allah menurut ajaran Islam, dan berusaha hidup sesuai dengan aturan agama. Namun di hatinya masih ada kekosongan, banyak pertanyaan yang tidak terjawab, terutama tentang keselamatan, pengampunan dosa, dan kepastian masuk surga. Sewaktu percaya Tuhan Yesus di tengah pencarian itu, Tuhan menjamah hatinya. Lalu ia mulai mengenal Injil, mendengarkan firman-Nya, dan melihat kasih yang begitu nyata. Saat itulah ia sadar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dengan iman ia membuka hatinya menerima dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Sesudah percaya Tuhan Yesus, hidupnya sudah diubahkan dan juga dia menghasilkan banyak buah, di mana ia menceritakan kabar baik itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, dan ia menemukan damai sejahtera yang sejati, kepastian keselamatan, dan pengharapan yang baru. Dulu hidupnya dalam kebingungan, tetapi sekarang dia hidup dalam terang kasih Kristus. Semua ini bukan karena kekuatannya, melainkan karena kasih karunia Tuhan Yesus yang luar biasa. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka ia menyerahkan diri juga untuk dibaptis dan menjadi pengikut Kristus untuk mengenakan hidup yang baru di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Mari kita menyimak video kesaksian berikut ini. Selamat malam semuanya, saudara semuanya, shalom. Halo. Perkenalkan dong, ini saudara baru kita. Ya, perkenalkan, nama saya Kanti. Saya terlahir dari agama Muslim dari dulu. Saya sekolah juga ajaran Muslim dan saya didoktrin emang dari lahir saya itu Muslim. Nah, sekarang saya sudah berada di jalan kebenaran, jalan Yesus Haleluya. Kristus, yang mana juru selamat untuk seluruh umat. Kalau bagi saya terutama. Nah, saya di keluarga besar, sayalah orang pertama yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya Secara pribadi, dan kedua orang tua saya, kakak adik, dan seluruh keluarga masih tetap agama Islam. Gitu ya, masih belum ya, tapi Ya. percaya ya Tuhan punya kendali ya. Ya, Lalu bagaimana sih ceritanya kok bisa menerima Yesus? Singkat aja, singkat. karena itu dari pada saat saya tertidur, pada saat itu memang batin pikiran saya itu lagi kacau sekali. Seumur hidup saya 21 tahun saya hidup, baru hari itu kacau banget. Dan di mimpi saya seperti ada orang menepuk pundak saya yang sebelah kanan ini, dan berkata, kau berhak menyembahku dan kau berhak menjadi hambaku. Padahal kalau mimpi itu bagi saya cuman biasa. Nggak tahu kenapa batin ini dengan hati ini berkata, coba kamu cari kata-kata itu, cari. Padahal di situ aku harus cari. Nah, maka dari itu saya bertanya sama teman dulu nih, karena kan sama keluarga kan juga agak renggang waktu itu. Nah, yang teman saya ini satu Muslim dan satu non Muslim. Nah, yang Muslim ini bilang itu cuma bunga tidur, tapi yang non Muslim ini menyuruh saya ke gereja. Puji Tuhan, nggak tahu kenapa hati ini malah pengen ke gereja, terus. Pada saat di gereja itu suara-suara lagu-lagu rohani luar biasa kedengarannya, sampai ke lubuk hati saya itu merinding semuanya. Kayak, oh, inilah yang aku mau dalam hidupku, inilah yang aku mau, ini yang aku inginkan.
sepertinya suara itu menuntun ke situ ya gitu Iya. ya. Sepertinya oh ini loh Allah yang benar gitu loh, Iya, yang selama benar. ini aku cari gitu ya. Maka dari itu, dengan tekad, dengan hati yang kuat, dengan iman yang kuat, saya langsung beranikan diri Untuk belajar gitu untuk ya. belajar, walaupun ditentang sama keluarga. Dan akhirnya sekarang saya hidup tanpa keluarga, diusir sama keluarga, tapi nggak apa-apa, saya punya satu Tuhan yang sangat luar Bapak biasa. sejati ya. Haleluya. Kapan sih dibaptis? Ayo. Tanggal 30 Maret 2021. Oke, nanti bersaksi ya. Tuhan berkati hidup. Lanjutan dari video yang sebelumnya, di mana saudara ini mempertanyakan Yesus dan Allah mana yang lebih berkuasa. Jadi Yesus dan Allah adalah Allah yang sama, ya, yang memiliki kuasa itu, saudaraku, ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata, jika engkau tidak percaya bahwa aku Yesus adalah dia dalam hal ini adalah Allah, engkau akan mati di dalam dosamu. Jika engkau tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah itu, engkau akan mati di dalam dosamu. Mengerikan, saudaraku, ya. Lalu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, di situ juga dikatakan, saudara bisa baca sendiri, Allah dan Yesus adalah Allah yang sama, yang daripada dia segala sesuatu dijadikan, dan oleh karena dia kita hidup, ya. Di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 juga dikatakan, saudara bisa baca sendiri, saat perjalanan Yesus ke Yerusalem, ia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, ia bertemu 10 orang yang terkena penyakit kusta. Lalu orang yang terkena penyakit kusta itu meminta belas kasihan kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, datanglah engkau kepada para imam. Namun dalam perjalanan mereka untuk datang kepada para imam, sebelum mereka sampai, Yesus sudah menyembuhkan mereka. Namun dari 10 yang disembuhkan ini, hanya 1 yang datang bersyukur dan memuliakan Yesus. Makanya di ayat 18 ada kalimat di situ dikatakan, saudara bisa cek sendiri, kembali untuk memuliakan Allah. Jadi 1 orang itu datang kembali untuk memuliakan Yesus, memuliakan Allah. Jadi Yesus adalah Allah itu, saudaraku, ya. Makanya di ayat 19 juga Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus berkata kepada orang yang kembali memuliakan dia itu, dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman seperti apakah yang menyelamatkan itu, saudaraku? Tentu iman yang percaya bahwa Yesus adalah Allah dan memuliakan Allah di dalam pribadi Yesus dan melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam firman-Nya, ya. Jadi kalau saudara atau saudara muslim lainnya mengklaim bahwa Yesus dan Isa Al-Masih adalah orang yang sama dan mereka hanyalah nabi, itu terserah saudara. Itu yang Anda percayai, namun di dalam iman kami, di dalam kitab kami tidaklah seperti itu. Allah mengkehendaki untuk kami percaya, untuk kami kenal bahwa di dalam pribadi Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah yang mengkehendaki itu, bukan kami, ya saudaraku. Makanya di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, hanya orang yang mengenal Allah yang benar yang dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian video kesaksian yang luar biasa menjadi berkat bagi kita semua. Saya percaya melalui video kesaksian ini, hidup kita pasti akan berubah drastis sebelum, sewaktu, dan setelah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan akan terus memberkati setiap murtadin dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi untuk menceritakan kasih Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan yang memanggil dan memilih mereka menjadi muridnya, maka mereka juga akan mau menceritakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa itu kepada keluarga, kawan, dan kenalan mereka. Lukas 14 ayat 7 sampai 11 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu.
supaya orang itu mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakanlah duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Lukas 14 ayat 7-11 berbicara tentang tahu diri, sadar diri, dan mengenal diri. Tahu diri berarti sadar keberadaan diri sendiri di tengah relasi dengan sesama. Jadi bisa menempatkan diri dengan tepat, tidak mempermalukan diri sendiri maupun orang lain. Yesus mengajak orang untuk tahu diri. Pada saat kita mendapat undangan ke pesta perkawinan, kita boleh meyakini bahwa kita dihargai dan dihormati oleh sang pengundang. Namun kita tidak pernah tahu siapa saja orang-orang yang diundang olehnya. Kita juga tidak tahu seberapa besar penghormatan sang pengundang kepada kita dibandingkan kepada tamu undangan lainnya. Jadi jangan sampai kita menempatkan diri sendiri di tempat terhormat tanpa dipersilakan oleh sang pengundang. Jangan sampai kita mempermalukan diri sendiri karena diminta pindah dari tempat terhormat, dan pada saat yang sama mempermalukan tuan rumah yang harus meminta kita pindah. Baiklah kita menempatkan diri di tempat yang rendah, tahu diri bahwa kita hanya salah satu undangan. Perkara nantinya ternyata kita dihormati dengan diminta pindah ke tempat yang lebih terhormat. Ayat 10 tadi, itu hal lain. Tahu diri menjadi kunci dan dalam berelasi dengan orang lain, karena bisa menjaga relasi itu tetap wajar dan terpelihara baik. Orang lain tentu bisa merasa kesal kalau kita selalu serasa atau merasa dan menempatkan diri sebagai orang terhormat atau berstatus lebih tinggi daripada dia. Sebaliknya, orang akan merasa nyaman berelasi dengan kita karena kita bertindak sewajarnya dan tidak sesuka sendiri. Marilah kita menjadi orang yang tahu diri. Kalau ada teman sedang berbicara atau curhat, ya kita diam, mendengarkan dengan penuh empati. Kalau ada teman yang merasa tidak nyaman dengan candaan kita, ya hentikan. Kalau ada teman yang suka mentraktir, ya kita balik mentraktir pada lain waktu. Kalau ada teman baru saja melahirkan, ya jangan asal cium bayinya, lalu sok tahu menasihati. Masih banyak lagi bentuk tahu diri yang lainnya, yang tentu akan menjaga relasi kita dengan keluarga, teman, sahabat, dan kolega kita. Indahnya tahu diri, indahnya relasi yang terpelihara dengan sangat baik. Lukas 14 ayat 7-11, di mana Yesus memperingatkan orang-orang agar tidak memilih tempat kehormatan untuk menghindari rasa malu jika diminta untuk memberikan tempat itu kepada orang lain yang lebih terhormat. Nasihat ini mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dan tidak memandang diri terlalu tinggi di hadapan orang lain. Yesus menunjukkan bahwa dengan memilih tempat terendah, kita menghindari kemungkinan rasa malu karena harus menyerahkan tempat kepada orang lain yang lebih terhormat. Sikap ini memberikan tempat kepada tuan rumah untuk memberikan penghormatan kepada kita,
dengan mengundang kita ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan prinsip kerajaan Allah, yaitu kebesaran dan kehormatan sejati datang dari sikap rendah hati. Demikian firman Tuhan seorang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga ini kita saling mendoakan agar terwujud sikap saling menghormati tanpa memandang status atau kedudukan orang lain. Kita tunjukkan dan kita harus belajar tahu diri, dan bahkan kita belajar mengenal diri kita. Artinya bahwa kita harus rendah hati, menjadi orang yang terpandang di hadapan banyak orang, karena kita merasa dihormati dan kita juga menghargai orang lain. Demikian perenungan yang singkat yang saya bagikan untuk kita semua. Semoga ini boleh menolong kita, memampukan kita untuk tetap menunjukkan kerendahan hati kita dimanapun kita berada sebagai orang yang tahu diri. Berarti sadar akan keberadaan diri sendiri di tengah relasi dengan sesama. Jadi kita bisa menempatkan diri dengan tepat, tidak mempermalukan diri sendiri maupun orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.